Ya, kita, lanjut, masuk ke komponen UX case study. Ya, ada 3 bagian besar yang ada di dalam UX case study. Itu tadi kita sudah bahas tentang introduction, mengapa, dan apa proyeknya dan kenapa dilakukan. Kemudian ada desain proses, menjelaskan bagaimana proses desain, lalu ada outro ya, atau kesimpulan yang menjelaskan apa hasil yang dan apa yang sudah dipelajari. Jadi ada 3 bagian, utama ya, ada intronya, lalu ada desain proses dan outro. Nah, intro ini menjelaskan, apa proyeknya dan kenapa dilakukan. Jadi di dalamnya ada latar belakang, ada objektif dan peran di dalam tim. Lalu desain proses ini menjelaskan bagaimana proses desain dilakukan dari mulai, metode yang digunakan, lalu proses dalam setiap tahapnya, wireframe-nya seperti apa, user flow, lalu beranjak ke mockup dan prototype dan, hasil testing. Kemudian outro. Nah, outro ini adalah berisi, kesimpulan ya, dan refleksi. Jadi, bagian ini adalah, sebagai penutup dari case study dengan ringkasan hasil dan pelajaran yang penting. Jadi mencakup kesimpulan, lalu apa hasil akhirnya, bagaimana desain baru menyelesaikan masalah, apa dampaknya bagi pengguna ataupun produk. Dan juga tidak ketinggalan ini adalah rekomendasi selanjutnya ya. Apa yang bisa diperbaiki di masa depan jika, proyek dilanjutkan, langkah apa yang harus dilakukan berikutnya gitu ya. Jadi fungsi utamanya adalah menunjukkan kemampuan refleksi dan pemikiran kritis yang sangat dihargai di dalam dunia UX. Nah, informasi yang ada di dalam UX case study, yang wajib ada ini adalah permasalahan yang dihadapi ya. Tujuannya adalah memberikan konteks tentang mengapa proyek ini penting dan apa yang ingin diselesaikan melalui proses desain. Bisa jadi misalnya contohnya user, merasa kesulitan menemukan fitur-fitur tertentu, lalu proses pembelian, tahapannya terlalu panjang. Informasi penting misalnya, ada, informasi itu ada tapi sulit untuk dipahami. Kemudian, juga brief singkat tentang produk ya. Nah, ini memberikan gambaran cepat tentang produk yang sedang dikerjakan, dari mulai fungsinya, lalu siapa penggunanya, dan apa tujuan dari produk. Nah, ini membantu pembaca memahami lingkungan mana, solusi desain ini akan diterapkan. Lalu penjelasan desain, proses yang dilakukan ya. Ini adalah bagian yang terpenting ya, jadi langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah. Dari mulai tadi ya, riset pengguna, analisis insight, wireframe, user flow gitu ya, mockup, dan juga prototyping dan testing. Jadi tujuannya di sini adalah untuk menunjukkan cara berpikir, pengambilan keputusan, dan metodologi desain yang digunakan. Nah, berikutnya ini adalah informasi berupa data atau fakta ya. Sebuah keputusan desain harus didukung oleh data, bukan hanya asumsi. Jadi, data itu dapat berupa apa saja, yaitu dari mulai wawancara, lalu statistik perilaku pengguna, hasil usability testing, lalu juga temuan riset, kompetitor misalnya ya. Jadi bagian ini membuktikan bahwa solusi yang dibuat memiliki dasar yang kuat. Dan bagian penting juga di sini bisa ada ataupun bisa tidak, ini adalah iterasi desain. Jika ada proses iterasi atau perbaikan desain, maka tampilkan perubahan yang dilakukan dan alasannya. Jadi dengan iterasi ini, dapat menunjukkan bahwa desain diuji oleh pengguna, lalu ada pembelajaran dari feedback, lalu solusi terus berkembang menjadi lebih baik. Nah, ini sangat dihargai oleh rekruter ya, karena menunjukkan kemampuan problem solving yang matang. Nah, tips untuk UX tadi itu jangan memberikan data sensitif dari perusahaan ya. Jadi pastikan semua informasi yang ditampilkan itu aman untuk dibagikan. Jangan memasukkan data internal seperti informasi pelanggan, performa bisnis, strategi, ataupun dokumen rahasia lainnya. Jadi gunakan data yang sudah dianonimkan atau memang boleh data-data yang nggak boleh dipublikasikan. Lalu jangan membuka permasalahan atau politik perusahaan ya. Jadi, case study ini bukan tempat untuk membahas konflik internal, kesalahan tim lain misalnya, atau isu sensitif dari perusahaan.
Sementara yang akan lebih dihargai itu adalah kalau kita fokus pada masalah desain dan pengguna, bukan dinamika politik organisasi. Lalu, ceritakan secara jujur ya proses kerja yang dialami. Jadi, tidak perlu menampilkan semua secara sempurna, tapi justru UX tadi ini adalah menunjukkan proses secara nyata ya, apa yang berhasil, apa yang tidak gitu ya. Lalu meskipun ada yang tidak berhasil, tapi kita akan melihat gitu ya, usaha apa yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tadi gitu, kendala tadi ya. Kemudian ide solusi seperti apa yang digunakan untuk memperbaikinya. Jadi kejujuran akan case study itu jauh lebih penting ya. Nah, kemudian visual, gunakan visual seperti diagram, lalu wireframe, flow, dan mockup untuk menjelaskan proses desain. Nah, pengguna ataupun perekrut, mereka akan lebih mudah memahami cerita ya melalui visual daripada teks ya, daripada paragraf yang panjang. Jadi prinsipnya adalah tunjukkan, jangan hanya diceritakan gitu ya, tapi ditampilkan. Wujudnya seperti apa gitu ya hasil desainnya. Lalu tulis dengan pemikiran yang kritis. Nah, artinya tunjukkan bahwa semua keputusan desain ini memiliki alasan yang jelas. Jelaskan mengapa memilih solusi A, misalnya bukan B. Lalu pemikiran kritis adalah salah satu kemampuan utama ya yang dicari dalam profesi UX. Nah, jadi case study ini adalah merupakan tempat terbaik untuk menunjukkannya. Nah, komponen visual yang wajib ditampilkan adalah persona, user journey, lalu wireframe, prototype, dan tampilan final ya, yang akan membuat UX case study ini semakin kuat. Karena dengan gabungan ini semua akan lebih mudah dipahami, kemudian terlihat profesional bahwa desainer itu sangat memahami design thinking gitu ya, mendukung cerita proses desain dan menunjukkan kemampuan desain secara nyata. Jadi dalam UX study ini visual sangat penting ya untuk membantu pengguna memahami secara jelas ya proses desain yang dilakukan gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah untuk desainer pemula membuat kesalahan gitu ya, kesalahan umum yang dilakukan dalam menulis UX study. Dan artinya adalah hal-hal yang perlu dihindari ya agar case study ini lebih efektif dan profesional. Contohnya adalah hanya menampilkan UI final ya. Nah, kesalahan yang paling umum adalah langsung to the point ke hasil desain tanpa menjelaskan bagaimana proses atau tahapan yang dilakukan sehingga bisa sampai ke dalam UI final ini ya. Padahal yang paling banyak dinilai yang ingin ya ditangkap oleh recruiter itu adalah justru proses kita ya dalam mendesain. Cara berpikir kita ya di balik desain, di balik hasil desain. Kemudian kesalahan yang lainnya adalah tidak menjelaskan prosesnya. Sementara case study yang baik itu harus menceritakan langkah-langkah yang dilakukan, mulai dari menemukan masalah, melakukan riset, membuat wireframe, testing, sampai dengan iterasi. Nah, tanpa proses case study itu akan terasa dangkal ya, dan tidak menunjukkan kemampuan problem solving. Kemudian juga di sini yang sering kali dilakukan adalah terlalu panjang dan membosankan ya. Nah, case study itu memang lengkap, tapi dibuat lebih ringkas dan mudah dibaca. Terlalu banyak teks tanpa visual atau penjelasan yang bertele-tele membuat pembaca kehilangan fokus ya. Gunakan visual untuk meningkat cerita. Nah, kemudian tidak fokus pada cerita dan alasan keputusan desain. Nah, ini inti dari UX case study adalah storytelling dan reasoning. Ya, storytelling dan reasoning. Jadi alasan dari keputusan desain. Karena apa? Pembaca itu ingin tahu gitu ya, kenapa kita membuat keputusan tertentu. Lalu data atau insight apa nih yang mendukung keputusan tersebut dan bagaimana solusi dipilih dalam menjawab masalah pengguna. Jika alasan keputusan desain tidak jelas, maka nilai case study akan menjadi turun.
Kemudian ini adalah tips dalam copywriting ya. Jadi dalam UX case study itu tidak hanya desain yang dinilai, tapi juga kemampuan kita menjelaskan proses secara jelas, terstruktur, dan meyakinkan ya, meyakinkan pengguna. Oleh karena itu, bagian copywriting ini adalah cara kita menulis dan menyampaikan cerita sangat mempengaruhi terhadap case study ya, kualitas case study. Jadi dengan copywriting itu dapat membuat pembaca, yaitu rekruter, klien, ataupun pengguna ya, lebih mudah memahami alur berpikir kita, alasan di balik keputusan, serta dampak dari solusi yang dibuat ya. Jadi dengan kata lain, copywriting itu menunjukkan apakah case study itu terasa profesional atau tidak. Nah, tipsnya bagaimana gitu ya. Jadi gunakan eh, kata atau kalimat dengan gaya aktif gitu ya. Kami misalnya diawali dengan kami menemukan. Jadi gunakan kalimat aktif agar cerita terasa langsung jelas dan mudah difahami. Beda halnya kalau misalnya kalimatnya adalah ditemukan bahwa pengguna kesulitan. Nah, yang lebih baik adalah menjelaskan dengan kalimat kami menemukan bahwa pengguna kesulitan dan seterusnya gitu ya. Lalu gunakan kalimat yang singkat, jelas, dan visual dominan ya. Jadi karena case study ini bukan novel, maka pembaca ingin memahami proses dengan cepat. Karena itu gunakan kalimat yang pendek, hindari paragraf yang panjang, utamakan banyak visual atau gambar ya. Gambar, diagram, flowchart, wireframe, mockup gitu ya. Jadi prinsipnya adalah show gitu ya, bukan don't tell. Tunjukkan proses, bukan hanya sekedar bercerita gitu ya. Nah, satu pesan penting dalam per slide-nya, jika case study itu dipresentasikan di setiap slide cukup menyampaikan satu ide utama. Tujuannya supaya pembaca fokus dan kita juga tidak memaksa banyak informasi dalam satu slide ya. Keseluruhan cerita itu menjadi lebih terarah dan mudah diikuti. Nah, storytelling dalam case study ini adalah elemen yang membuat cerita desain menjadi hidup dan menarik ya. Case study yang baik itu bukan hanya menjelaskan langkah-langkah teknis, tapi juga menyampaikan perjalanan bagaimana sebuah masalah ditemukan, difahami, dan akhirnya diselesaikan dengan suatu desain. Nah, artinya apa yang dilakukan yaitu alur cerita dibuat memikat gitu ya, menarik. Jika disusun dengan alur cerita yang jelas dan mengalir, sehingga pembaca akan mengikuti perjalanan proses desain, mulai dari masalahnya, risetnya, ideasinya, iterasi, ya. Kemudian storytelling di dalam case study itu bukan merupakan laporan teknis, tapi perjalanan problem solving. Artinya bagaimana gitu ya. Jadi yang dicari pembaca itu bukan hanya apa yang Anda lakukan, gitu yang kita lakukan, tapi bagaimana kita melakukannya dan bagaimana keputusan itu dibentuk. Oleh karena itu, dalam perjalanan problem solving ada masalah, ada tantangan, ada insight yang ditemukan dan bagaimana solusi tersebut diuji dan diperbaiki. Nah, ada 7 elemen storytelling menurut Aristoteles, yaitu ada plot ya. Plot ini adalah alur yang jelas, kemudian ada karakter, penggunanya itu siapa ya atau tokoh utamanya, lalu masalah yang menjadi tema ya, kemudian diksi, gaya penulisan yang tepat, alur cerita yang menarik itu berupa melodi, lalu juga dekor. Dekor ini adalah visual yang sangat kuat ya. Dan spektakel adalah hasil yang berdampak ya. Dampaknya apa gitu ya terhadap pengguna atau terhadap produk. Jadi di sini Aristoteles menjelaskan bahwa sebuah cerita yang kuat terdiri dari 7 elemen utama. Walaupun awalnya digunakan dalam seni drama gitu ya, konsep ini sangat relevan untuk storytelling dalam UX case study. Ya, dan ini adalah langkah-langkah membuat UX case study. Yang pertama adalah pilih proyek yang terbaik, lalu definisikan masalah, ya jelaskan masalahnya apa, kemudian jelaskan peran,
Ya, terangkan apa sih kontribusi kita terhadap proyek ya di dalam proyek. Rekruter itu ingin tahu apa yang benar-benar kita kerjakan, apakah ada risetnya gitu ya, ataukah ada wireframe-nya, desain UI-nya seperti apa, lalu apa testing ya, strategi testing yang dilakukan. Lalu juga ceritakan riset gitu ya, tunjukkan bagaimana dan apa metode riset yang dipakai, temuan utamanya apa, dan insight pentingnya. Bagaimana bahwa riset ini mempengaruhi desain ya. Dan perjalanan desain ini menceritakan proses dari ide awal, sketsa, wireframe, ekspresi hingga versi yang lebih matang. Nah, ini adalah inti dari storytelling dalam case study. Lalu testing dan iterasi ya. Jadi di sini menjelaskan bagaimana pengguna menguji prototipe kita gitu ya, masalah apa yang muncul dan bagaimana kita memperbaikinya. Jadi artinya menunjukkan kemampuan kita dalam mengevaluasi iterasi dan iterasi ya. Solusi akhir. Nah, ini tampilkan desain final yang jelas, sertakan visual seperti ada mock-up-nya gitu ya, ada flow-nya, animasinya. Lalu dampak. Nah, tunjukkan efek atau dampak dari solusi. Langkahnya, apakah langkah-langkahnya lebih efisien, misalnya pengalaman menjadi lebih jelas, pengguna lebih mudah mencapai tujuan gitu ya. Tapi ini harus ditampilkan dengan data ya. Kemudian storytelling. Nah, ini rangkaian seluruh proses di atas ini menjadi cerita yang mengalir ya. Fokus pada kenapa, lalu bagaimana, bukan hanya apa. Nah, yang terakhir adalah policing, yaitu bagaimana cara merapikan tampilan case study, perbaiki visualnya, gitu ya, layoutnya, bahasa yang digunakan, kalimatnya, lalu alurnya agar mudah dibaca. Nah, lalu dipastikan juga bahwa tidak ada data sensitif atau informasi rahasia yang tidak boleh dibagikan. Ya, ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Nah, pentingnya portfolio dalam UX. Portfolio ini memiliki peran yang sangat penting, bahkan dalam banyak kasus merupakan portfolio dianggap lebih berharga ya daripada gelar akademik. Alasannya sangat sederhana, karena portfolio ini menunjukkan kemampuan nyata dari seorang desainer. Nah, dan portfolio menunjukkan bukti kemampuan praktis seseorang pernah belajar, lalu portfolio juga menunjukkan apa yang benar-benar bisa ia lakukan, kemudian juga menunjukkan cara berpikir dan pendekatan desainnya seperti apa gitu ya. Lalu menjadi faktor penentu dalam rekrutmen dan juga hal ini UX case tadi yang disusun secara serius gitu, secara matang ini menunjukkan keseriusan kita ya sebagai desainer dan juga profesionalis. Nah, UX case tadi ini artinya adalah merupakan cerita tentang bagaimana desainer itu memecahkan masalah desain. Jadi menjelaskan perjalanan sebagai desainer dalam menemukan masalah, memahami pengguna, membuat solusi, menguji, lalu memperbaikinya. Case study yang baik itu bukan sekedar menunjukkan apa yang kita desain, tapi bagaimana dan mengapa kita membuat keputusan ini ya. Ya, kemudian juga hal penting inilah yang akan dilihat oleh perekrut ya, dan profesional UX cara berpikir seorang desainer. Nah, jadi ajakan untuk teman-teman semua ya, teman-teman mahasiswa. Nah, dari mulai sekarang kita bisa belajar membuat case study yang bercerita ya, bukan hanya menampilkan hasil, tapi menunjukkan proses dan pemikiran kita secara utuh. Nah, jadi itu yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di grup ya, secara aktif. Terima kasih semuanya atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.